Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung lagi di mata kuliah Komputer 1 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Stikes 11 April Sumedang. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena bahwasanya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan serta tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki pertemuan ke-10 ya. Sebelumnya mohon maaf, tadinya mau melaksanakan kuliah via Google Meet ya, tapi karena ada halangan, barusan ada keperluan mendadak, jadi saya tidak bisa mengikuti perkuliahan daring melalui Gmeet. Nah, maka untuk itu saya gantikan dengan video menggunakan YouTube seperti ini ya. Ini untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan dari pertemuan kemarin bab 8 tentang pembuatan grafik ya, tabel seperti itu. Sekarang di bab 9 itu pertemuan 10 tentang fungsi-fungsi pada aplikasi pengolah angka. Ini di pembahasan bab 9 pertemuan 10 ini kita akan belajar mengoperasikan fungsi tag, fungsi logika, fungsi statistik, dan seperti dari 3 topik itu ya. Jadi fungsi tag, logika, dan fungsi statistik nih. Jadi yang pertama topiknya itu tentang fungsi tag, terus topik kedua tentang fungsi logika, dan ketiga tentang fungsi statistik nih. Ini tanpa untuk mempercepat waktu ya, ini saya akan membahas di topik yang pertama tentang fungsi tag. Jadi fungsi tag ini adalah fungsi yang digunakan dalam sebuah Excel untuk memfilter tag atau menampilkan karakter tag ya. Jadi yang pertama ada fungsi concatenate ya. Fungsi concatenate ini untuk menyambung beberapa data tag menjadi satu tag. Digabungkan dapat berupa string, numerik, atau alamat sel. Fungsi ini dapat digunakan jika ingin menggunakan nama pasien. Ya, rumus yang digunakan adalah concatenate, terus sama dengan concatenate, terus ada tag satunya, nanti difilter tag 2-nya apa, dan seterusnya sampai tag berapa nanti kurung tutup seperti itu. Nah, ini contoh simulasinya saya tampilkan ya. Ini concatenate nih. Misalkan ada di file A ini ada Barsasela, di file B ada Sugara, nanti kita sambungkan ini sehingga di file yang baru sama dengan concatenate blok ini yang A dan B, nanti masuk terus kurung tutup enter, nanti akan menghasilkan jawaban di mana filenya itu disambungkan ya, disatuin dan nyambung karakternya seperti itu. Terus yang kedua ada fungsi lab nih. Fungsi lab ini digunakan untuk memisahkan teks yang ada pada data dari sebelah kiri lalu meletakkannya pada sel lain. Fungsi lab juga ini bisa saja Anda gunakan untuk memisahkan nomor kemedis. Rumusnya yang digunakan adalah lab sama dengan lab teks jumlah karakter yang dimunculkannya apa. Ini contoh, ini sebelum lab, dan ini ada 2 field ya, sebelum lab dan sesudah lab. Ini fieldnya ada, sesudah labnya ini yang nanti kita gunakan menggunakan rumus lab ya, fungsi lab. Ini contoh sama dengan lab A2, karakternya 3 di belakang ya, 3 di depan, yang kiri di depan, berarti 3 yang paling kiri maka akan muncul huruf FFD GR1 dan seterusnya. Jadi menyesuaikan karakter yang udah dibuatnya seperti itu. Ini fungsi lab nih. Ya, tinggal ketikkan aja di sini sama dengan lab, ini ditarik, diklik, kurung tutup, enter, nanti akan seterusnya. Tinggal ke bawah diklik and drag aja kayak gitu, nanti akan muncul. Ini contoh fungsi labnya. Terus ada fungsi write nih. Fungsi write ini digunakan untuk memisahkan tag yang ada pada data sebelah kiri, yang tadi kan di kanannya, lalu meletakkannya pada sel lain. Fungsi write ini bisa saja Anda gunakan untuk memisahkan nomor rekam medis. Rumusnya digunakan adalah sama dengan write, kurung buka, teksnya dipilih, nanti jumlah karakter yang dimunculkannya berapa. Nah, ini contoh nih. Sama tadi ada field ada sebelum write ya, maaf. Saya rubah dulu.
Ini sesudah write. Jadi ini ada karakternya, nanti Anda tinggal ketik aja di sini sambil write. A2 6 karakter, jumlah karakter yang dimunculkan ya, berarti dari kanan. Tadi kan dari kiri, sekarang dari kanan, yang posisi yang ini. Nah, yang ini 6 karakter yang ini. Tadi yang depan kan ini 3 FFD. Tuh, itu bedanya. Jadi sama dengan tinggal diketik aja sama dengan write di blok fieldnya, cellnya, nanti enter aja, nanti tinggal tarik ke bawah. Seperti itu cara kerjanya gampangnya. Terus fungsi mid ini, fungsi mid ini untuk memisahkan nama depan dan nama belakang. Fungsi mid juga digunakan untuk memisahkan nama pasien. Contohnya rumusnya ya seperti ini nih, ada huruf kan, ini bersatu, misalkan sebelum mid ini sudah mid, Diana Barca Sela, Anda mau memisahkan nih, tinggal aja di sini ketik sama dengan mid mid ini kan, terus di blok ininya A2, terus titik koma 1 ini kan, 1 itu karakternya, karakter yang ke 1 ini Diana yang dipisahkan, terus jumlah karakternya ada berapa yang dipisah, ada 5, berarti ini Diana 5, ntar aja nanti kan yang dipisah si Diana aja misah itu mid. Terus ada fungsi lower nih. Fungsi lower ini adalah untuk mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil. Rumus digunakan ada seperti ini, sama dengan lower text. Jadi misalkan ada huruf, misalkan apakah itu huruf besar semua atau gabungan huruf besar huruf kecil, Anda mau rubah ke huruf kecil semua, tinggal ketik aja sama dengan lower, pilih cellnya, nanti enter, nah, maka akan menjadi sebuah huruf kecil semua kan itu. Terus fungsi proper, kalau fungsi proper ini gabungan huruf besar dan huruf kecil nih. Jadi proper ini kan huruf yang mengetik, misalkan ada mau nggak mau capek, ketik aja semua, besar semua, kecil semua, misalkan rumusnya sama kayak gitu, sama dengan proper sama dengan tag. Jadi di sini ini aja, ini ada hurufnya kan, nanti sama dengan proper kurung buka, pilih cellnya ini, terus enter, nanti akan menyesuaikan fontnya, yang besar, yang awal huruf besar, kesananya huruf kecil, terus awal lagi huruf besar, setiap kata huruf awal itu huruf besar, itu ini proper kan. Terus ada fungsi upper. Kalau upper ini mengubah seluruh teks nih ke dalam huruf kapital, karena up kan ke atas, berarti up huruf besar nih. Ini upper nih, misalkan ada misalkan Anda mengetik huruf kecil semua atau gabungan huruf besar huruf kecil, Anda pengen jadikan huruf besar semua, ya tinggal ketik aja sama dengan upper block cellnya, terus enter, nanti akan menyesuaikan hurufnya jadi besar semua, itu upper. Kalau fungsi trim ini, trim ini fungsi untuk menghapus spasi di depan tag nih, lalu spasi berlebih di antara tag dan di belakang tag. Spasi tidak teratur ini dapat disebabkan karena kesalahan pengetikan atau sering terjadi pada teks yang diterima dari aplikasi lain. Gitu. Misalkan Anda ini kan ada yang spasinya nggak rapi, kanan kiri posisinya nggak beraturan seperti itu, Anda pengen dirapikan nih, ya tinggal trim aja. Fungsinya sama kayak yang tadi. Kalau ini tinggal ini aja nih, sama dengan trim. Ya, terus pilih cellnya, nanti otomatis dia akan membuat rapi ininya. Ini kan diblok semua, dia pengen dirapikan kiri posisinya, ininya apa, alignmentnya di kiri semua, maka akan tinggal enter, ini kan tinggal klik drag aja gitu ke bawah. Trim, ini trim kan segini nih, tinggal tarik ke bawah. Ini trim. Terus fungsi len. Kalau len ini adalah menghitung jumlah karakter dalam satu tag. Ini rumusnya menggunakan seperti ini, cara kerjanya sama dengan len text nanti. Jadi ini ada kata, huruf, maaf, baris-baris kata ini ada. Anda mau rubah Anda pengen tahu jumlah karakternya, tinggal di sini aja. Selnya di posisi paling ya pinggirnya, misalkan di sel B, di sheet, maaf bukan di sheet, di sel B ini len ini kan
ya tinggal klik aja ke bawah. Udah, itu len ya, simple. Terus ada fungsi fix. Kalau fungsi fix ini membulatkan data numerik sesuai dengan jumlah digit yang kita atur dalam rumus, dan hasil yang didapatkan adalah tag. Namun data tersebut dapat digunakan dalam operasi perhitungan. Rumusnya digunakan adalah ini sama dengan fix, nanti kurung buka desimalnya berapa, bilangan desimalnya berapa, terus titik koma digitnya berapa nih. Misalkan hasilnya pengen satu di belakang koma, ya nanti akan menyesuaikan. Misalkan di sebelumnya ada bilangan ini nih, tag ya kebetulan 287 titik kan, ini huruf tag ini, atau number nih bebas, nanti kan tadi sesuai fungsinya. Fungsi ping ini bisa tag ataupun number. Nanti Anda pengen ini kan 87.654,321. Anda pengen di satu di belakang koma, ya tinggal di sini aja sama dengan fix, pilih ininya yang mau di fixnya angkanya, terus nanti titik koma satu di belakang koma kan tadi jumlah karakternya. Desimalnya berana yang mau ditampilkan ini, terus titik koma satu ini satu di belakang koma. Nanti tinggal enter, maka akan satu di belakang koma. Ya, seperti itu. Kalau ini yang min 1 ya, min 1 di belakang koma. Kalau ini min fixed jadi bilangannya min, before ininya makanya jadi min kan. Terus ini fixed A2 aja ya, ini 2 di belakang koma kalau ini, karena kan bawaan yang ini nih. Misalkan ada pengaturan number kan di home-nya itu, nah itu ada berapa nih, biasanya ada di 2 di belakang koma, tinggal atur aja di sana. Nah, seperti itu. Ya, melanjutkan ke fungsi selanjutnya ya. Ini tentang fungsi eksak. Jadi di fungsi eksak ini fungsinya adalah dia membandingkan kedua teks string. Jika kedua tag tersebut sama akan menghasilkan true. Namun jika tersebut berbeda, kedua tag tersebut berbeda, maka akan menghasilkan false. Rumus yang digunakan adalah sama dengan eksak kurung buka teks 1 titik koma teks 2. Seperti itu rumusnya. Ini ada contoh saya simulasikan ya. Ini ada tag di field A, field B, dan C. Yang pertama ada teks 1, hurufnya seperti ini. Teks 2 juga, ini hurufnya. Nanti kita akan membuat hasil setelah dieksak seperti apa nih. Yang pertama X sama dengan eksak, A2, B2, ini hurufnya, maka akan true karena huruf kecil semua kan. Terus yang kedua awal huruf besar R, yang kedua ini huruf kecil, maka akan menghasilkan false karena berbeda salah satunya kan. Terus kalau yang ini sama-sama huruf kecil tapi ada spasi, maka dia akan menghasilkan nilai false. Ini dari rumus nih, langsung tinggal aja dimasukkan. Ini penggunaan eksak ya. Terus ada fungsi char, fungsi karakter, ini menampilkan karakter dengan memasukkan kode angka. Nah, rumus yang digunakan adalah ini kan, misalkan kita pengen tahu nih karakter dalam sebuah font yang ada di Windows. Misalkan yang pertama ada cars sama dengan karakter kurung buka sama dengan 65. Ternyata karakter 65 ini abjad A, ini seperti itunya, ini huruf abjad A nih karakter 65 ini. Terus ke bawah misalkan pengen 64 apa nih, ternyata add 63 ini seterusnya. Misalkan pengen tahu ini, tinggal dirubah aja. Ini contoh fungsi cara. Terus ke bawahnya ini selanjutnya kita melanjutkan ke fungsi clean. Kalau fungsi clean ini biasanya digunakan untuk ini, saya tidak mensimulasikan karena ini cocok dipakai kalau misalkan Anda mengekspor, mengimport file dari yang berbeda. Misalkan terus kita menemukan ada huruf yang tidak sesuai abjad karakternya, terus kita pengen clean, ya tinggal sama dengan clean aja.
terus nanti pilih si tag yang akan kita clean-nya ini. Nah, terus dia akan mengoreksi karakter huruf yang ada di teks tersebut, nanti dihapus mana yang tidak sesuai. Misalkan ada huruf Diana Barsasela, terus nanti di depannya ada angka 1 atau angka berapa, atau ada karakter apa yang tidak dikenal, nanti dia kita fungsi pakai clean, nanti dia akan membersihkannya, sehingga yang muncul adalah Diana Barsasela huruf yang normal seperti itu. Contoh seperti saya tidak simulikan, tinggal dilihat di modul, ada contohnya seperti itu. Itu fungsi clean-nya. Nah, ini yang pertama, di topik yang pertama tadi kita belajar fungsi tag, itu salah satunya. Fungsi tag yang akan ini nanti ada latihan di Google Classroom ya. Dilihat ada tiap topik itu ada latihan. Yang pertama untuk fungsi tag, terus kedua nanti ada fungsi logika, yang terakhir ada fungsi statistik. Nanti udah saya post di Classroom, silahkan dicek. Terus selanjutnya kita melanjutkan di fungsi logika ya. Jadi fungsi logika ini adalah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan logik. Ini. Nah, yang pertama ada fungsi if. Nih, fungsi if ini digunakan untuk memberikan suatu jawaban atas kriteria atau rumusan logika yang diberikan. Nah, contoh, diharapkan saudara ini mengikuti setiap langkah yang ada di modul. Nih. Contohnya ingin menghasilkan pilihan dengan membandingkan dua sel. Kita pengen membandingkan dua sel nih. Pada contoh di bawah ini, ketika membandingkan nilai A dan nilai B, logika yang digunakan yaitu jika nilai A lebih dari nilai B, maka juaranya A. Jika tidak, maka juaranya B, seperti itu. Maka rumus yang dituliskan seperti berikut di bawah nih. Saya akan simulasikannya. Ini fungsi if. Nah, ini. Jadi rumusnya itu sama dengan if, terus pilih nilai yang akan ini lebih dari sama dengan tadi kan B2, A2 lebih dari B2, dan titik koma, kurung kutip, juaranya A, titik koma, kutip, juaranya B, terus kurung tutup. Ini ada nilai kan, nilai A, nilai B, dan hasil. Nilai A ini sekian, nilai B sekian, nanti kita masuk ke rumusnya if, ini sama dengan if A2 lebih dari B2, titik koma, kutip, juaranya A, titik koma, kutip, juaranya B, terus nanti enter aja. Kan ntar kita tinggal klik and drag aja yang ke bawahnya tuh, gitu. Misalkan ini kan ini 500 nih angkanya, juaranya maka menjadi B kan, seperti itu karena lebih besar nilai B. Fungsi if ya. Terus nanti ada fungsi OR. Nah, kalau OR ini membandingkan beberapa pilihan nih data sesuai dengan konsep logikanya. OR ini jika salah satu nilai true maka hasilnya true, tapi jika salah satunya false maka akan false kan. Tuh, ini rumus OR. Ini contoh ada nilai A, nilai B, dan hasil nilai A RMIK 01, nilai B RMIK 02, nilai A RMIK 02, nilai B RMIK 01, nilai A RMIK 01, B 01, terus ada yang terakhir RMIK 02, 02. Nah, ini yang 01 dan 02 true kan, karena tadi sesuai logikanya yang kita buat, dimana rumusnya ini OR tadi A2 sama dengan RMIK 01, A2 RMIK 01, terus yang B2 RMIK 02, maka true. Kalau ini kan karena A2 nya RMIK 02 maka salah, terus yang ini juga benar. Dicoba aja nanti fungsi OR itu. Fungsi N nih, fungsi N adalah membandingkan beberapa pilihan data sesuai dengan konsep logika N. Jika semua data tersebut bernilai true, maka hasilnya akan true sesuai dengan rumusan logika. Jika A true, B false, maka false. Jika A false, B true, maka false. Jika A true, B true, maka true. Jika A false, B false, maka false. Nah, ini rumusannya itu. Makanya kita buat dalam logic itu sama dengan logic 1, titik koma logic 2, terus koma logical yang ekspresinya berapa nih. Ini contoh ada nilai A, nilai B, nilai A 2242 nih contoh. Terus kita akan masuk ke rumusnya, ini benar atau salah nih. Tadi kan sesuai logika N sama dengan N, A2 lebih dari 25 gitu kan.
membuat rumusan nih. Yang nilainya lebih 25, A2 lebih dari 25, terus B2 lebih dari 40, maka itu true kan. Ini salah karena kan A2 kurang dari 25, terus B2 kurang dari 42, maka nilai 40, maka nilainya nilainya lebih dari, tapi false. Kenapa? Karena ada salah satu. Kalau ada salah satu benar atau salah, ini false. Tapi kalau dua-duanya benar, kondisinya ini contohkan 34 dan 54 nih. 34 N sama dengan N, A5 sama dengan 25 kan, ini di atas 25 34. Terus nilai B 54, B5 sama dengan B5 sama dengan 40, lebih dari tadi kan 54 itu lebih dari 40, maka true, seperti itu. Itu N. Kembali dengan OR kan, kalau OR mah salah satu salah, true atau false benar. Tapi kalau false sama false salah. Kalau ini, kalau di logika di N itu true dengan true baru benar. Tapi kalau yang lainnya true false salah, false true salah, false false salah. Itu logika N kan. Nah, di mata kuliah kalkulus atau matematika Anda pasti pernah belajar. Terus not nih, fungsi not. Fungsi not ini itu membalik pernyataan. Rumus yang digunakan adalah not sama dengan logical. Ini ada contoh daftar hadir, misalkan tanggal sekian, namanya ada pegawainya Diana Edi. Si ini tanggal 24 kebetulan hadir kedua-duanya, maka if not B2 sama dengan C2. Ini B2 sama dengan C2, hadir salah satu, hadir semua, itu kondisionalnya. Ya, logikalnya. Maka karena ini checklist semua, hadir semua, tapi checklist salah satu, hadir salah satu. Ini dua-duanya hadir semua, checklist salah satu, hadir salah satu, seperti itu rumusnya. Nanti saya akan lampirkan contoh Excel. Itu not ya. Terus ada fungsi true. Kalau true, ini fungsi untuk memastikan logaritma sehingga satu pernyataan dapat dianggap true dengan rumus true apa misalkan. Ini saya tidak simulasikan karena ini kalau benar ya untuk nilainya benar nih. Kalau false ini sama, saya tidak simulasikan juga karena fungsi false ini biasanya untuk pernyataannya langsung bersifat salah, makanya akan dimunculkan false. Kedua fungsi true dan false ini jarang dipakai, biasanya pakainya pakai yang if tadi, and, or, not. Pakainya yang logika yang sebelumnya. Jadi ya, kalau yang langsung true false jarang sih, itu biasanya karena kan ada nilai kondisional biasanya. Nah, itu fungsi logika ya. Nah, terakhir dan sama di fungsi logika ada latihan. Anda silahkan kerjakan latihannya, jelaskan rumus setiap fungsi logikanya. Saya lampirkan soalnya di classroom ya, ada soalnya di sana. Terus fungsi statistik nih yang ketiga. Fungsi statistik ini contoh yang pertama ada fungsi sum. Fungsi sum ini sangat penting, sangat berguna untuk pengolahan data ya. Kalau ada yang kerja di rumah sakit, di puskesmas, atau hal-hal yang berbau kesehatan. Contoh saja Anda ingin menghitung berapa map dokumen rekam medis nih yang terpakai dalam 1 tahun, maka Anda dapat menjumlahkan dari Januari sampai Desember. Jumlahnya terpakai dalam 1 tahun dengan menggunakan rumus fungsi sum, ranknya berapa. Nah, ini contohkan rumus. Ini saya tampilkan nih, ada. Ini kan bulan Januari sampai Desember, nilainya sekian, totalnya berapa, tinggal ini aja sama dengan sum, di blok dari yang atas ini, sel yang ini, tarik ke bawah, enter, nanti akan muncul. Ya udah pernah lah pasti. Ini fungsi sum. Fungsi max. Kalau fungsi max ini menghitung nilai yang tertinggi ya dalam sebuah tabel. Contoh, Anda pengen tahu menilai kunjungan pasien yang paling tinggi ini berapa nih dalam 1 tahun, misalkan di rumah sakit, di puskesmas, di klinik atau apa, nanti yang kerjanya di berbau kesehatan itu. Data yang paling tinggi siapa ini, ininya umur yang paling tinggi misalkan pengen dilihat. Ini ada contoh kan, saya angkanya seperti ini nih. Sekian nih, banyak, ada sekitar 10 baris. Ini ada berapa data ini, sekitar ada 10 R kali 6C ini. Ke bawahnya 10, ke pinggirnya barisnya ada 10, kolomnya ada 6. Kebetulan saya pengen mencari nilai tertinggi, tinggal aja di bawah. Data terbesar dari kumpulan di atas adalah sama dengan max, blok semua ini. Enter, maka akan muncul 965. Nah, ini ada yang paling tinggi. Fungsi max ya itu.
Fungsi min. Nah, selanjutnya di fungsi min ini kita pengen tahu nilai tertinggi, nilai terkecil kalau minimum nih dari sebuah tabel atau data. Seperti apa caranya ya? Ini sama ada data yang tadi kan, kalau tadi mencari nilai terbesar, sekarang mencari nilai terkecil. Kita tidak tahu ini karena kan misalkan penyakit yang berobat ke klinik, umurnya berapa nih, yang paling muda, yang paling tua, kita cek umur yang paling muda siapa ya, tinggal dicek aja blok sama dengan min. Misalkan ada yang masih pakai Excel sistemnya, sama dengan min blok ini kan, blok nih bentar 19, dan yang kecil 19, berarti itu yang minimumnya tuh. Ya, itu fungsi min. Fungsi count ini menghitung jumlah banyak data numerik dalam suatu kumpulan data atau tabel, namun data tag atau string tidak dihitung. Rumusnya count rank. Ini ada data yang tadi, tapi saya tambahkan misalkan di field A baris ke-6 ada desi, field B baris ke-5, field C baris ke-5 ada repeat, field E baris ke-7 ada false nih. Kita hitung dengan cara menghitung jumlah count yang ada di sini berapa nih, sama dengan count di blok ininya, terus soalnya enter, countnya ada 57, ada 57 ini apa isian selnya seperti itu. Jadi tinggal di ini. Terus fungsi count A nih, count A ini untuk menghitung banyak data baik numerik maupun string dalam satu kumpulan data. Count A itu. Ini count A nih. Sama tabelnya yang tadi ya. Saya masukkan yang tadi ini. Pengen tahu nih, count ini kan menghitung banyak data baik numerik maupun string, jadi dihitung. Tadi kan 57, karena yang 3 ini karakter tidak dihitung. Count itu hanya menghitung untuk ini. Kalau ini kan menghitung count A nih. Sama dengan di sini count A ya. Ini kan ada fungsinya. Blok enter. Ada 60 karakter isian ini baik tag maupun angka ini. Count A. Terus fungsi count if itu kondisional nih. Kalau count if ini digunakan untuk count if ya. Ini saya pilih rapikan dulu. Nah, Anda menghitung banyak data sesuai dengan kriteria yang digunakan. Ini contoh nih, rumusnya ya tinggal sama dengan count if ranknya berapa, nanti kriterianya apa yang mau dimunculkan. Ini contoh kan, misalkan ada nama pasien, namanya siapa, ke bawah biaya pengobatan yang ini sekian sekian ke bawah, terus kriterianya itu berapa, nanti tinggal masukkan aja di sini. Kita pengen tahu banyak pasien nih, menghitung banyak pasien dari kriteria ini. Misalkan pengen berapa orang pasien yang dengan biaya perawatan lebih dari sama dengan 50 juta, pengen tahu pasien yang membayar biaya lebih dari sama dengan 50 juta nih, ya tinggal dihitung aja sama dengan ini count B2. Ini kan di sini blok ya, ini di blok, terus titik koma kutip 2 lebih kurang dari sama dengan tadi kan lebih dari sama dengan Rp 50 juta, makanya kan berarti ininya ini kan kurang dari sama dengan dan Rp 50, dan ini maksudnya yang masuk 50 dan kurang dari itu. Tinggal di enter. Ini ada tiga pasien yang biayanya 50 juta, kurang dari 50 juta ini kan.
itu 2, dan ini yang lebih dari kan 3. 2, 1, 2, 3 ini. Maaf, bukan ini kan 3. Jadi ini pakai rumus. Kalau manual kan bisa langsung, tapi kita pakai rumus belajar Excel. Terus fungsi count blank, kalau count blank ini fungsi count blank menghitung jumlah sel kosong. Kita pengen tahu jumlah sel kosong yang tidak terisi dari sebuah Excel, dari sebuah sheet, dari sebuah data. Ini contohkan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, menghitung manual, tapi kita pakai rumus nih, tinggal aja sama dengan count blank, tinggal di blok enter, itu kan. Nih ada 9, itu count blank, simpel sekali ya. Terus ada fungsi STDF, standar deviasi ya. Kalau ini untuk Excel, untuk rumus statistiknya. Ini untuk memperkirakan standar deviasi berdasarkan sampel. Nah, standar deviasi ini biasanya pengukuran luas penyimpanan nilai dari data tersebut, nilai rata-rata min. Nah, itu. Ini contoh kan. Misalkan ada field datanya, ada nama petugas rekam medis, ada usia. Ini kita pengen tahu data deviasinya, tinggal ada sini. Standar deviasinya sama dengan STD blok ininya. Sekali lagi ya. Enter. 15,51. Pengen koma di belakang ini, tinggal di ini aja. Di atas ada increase desimal. Tayakan kalau ini kurang ini. Nah, gini kan. 4 misalkan, bukan koma. Jangan terlalu banyak lah. Nah, itu. Nah, ini fungsi statistik yang saya jelaskan hanya sampai standar deviasi. Sebenarnya fungsi yang lainnya banyak ya. Kalau kita di sini sama dengan ini, kita ke formula, terus ke more function. Nah, ini statistik ya. Fungsinya banyak, ada average, average if, beta, binom, binomial, cheese, confidence ya. Ini tergantung nanti Anda dipakainya apa. Biasanya digunakan untuk statistik kan. Kalau statistik kan mean, rata-rata, standar deviasi, sum, yang seperti itu. Kalau Anda nanti skripsi menghitung statistik nih, frekuensi ada, ini ada gamma. Nantilah mungkin sama ini saya tambahkan dari video online lah, pengen tahu statistik rumusnya, karena yang penting itu dasarnya dulu. Kalau selebihnya kan nanti Anda tinggal belajar sendiri itu ya. Ini ya, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya untuk penjelasan tentang fungsi Excel, baik itu fungsi tag, fungsi logika, dan fungsi statistik. Untuk selebihnya nanti saya akan lampirkan video dari yang lain supaya Anda belajar yang mungkin lebih kompleksnya lagi, belajar perhitungan statistik di Excel seperti apa gitu ya. Ya, terima kasih yang sudah menonton tayangan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau ada manfaatnya, mohon like dan subscribe, sebarkan ke yang lainnya supaya video ini bisa channel di YouTube ini bisa berkembang lebih baik lagi seperti itu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Tetap selalu jaga kesehatan Anda, terutama yang masih dalam keadaan pandemi, jadi kita harus selalu menjaga kondisi tubuh kita seperti itu. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.